Selamat sore Pak Nan. Selamat sore Pak Jois. Gimana punya kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kemarin Pak Nan sempat WA saya ya, katanya ada ingin melakukan coaching dengan Pak Mas Kurdi ya. Ya rencananya seperti itu. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktik coaching yang insya Allah saya menjadi coachnya Pak Mas Kurdi, menjadi coachingnya. Oh, seperti itu. Nah, sebelum Pak Nan melakukan coaching, boleh saya tanya ya? Ya, monggo Pak. Sebelum melakukan coaching, rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang Pak Adnan inginkan? Ya, terima kasih Pak ya. Tentunya dalam praktik coaching ini kami akan atau saya menggunakan metode dengan menggunakan alur kita, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, ini alur kita ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini Pak. Oh, seperti itu ya. Bagus itu menggunakan metode alur kita ya. Bagus itu. Terus kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Adnan ini sebagai coach? Kompetensi Pak ya. Kompetensi coaching yang pada kesempatan ini akan kami kembangkan. Terdapat beberapa kompetensi, diantaranya yaitu listen, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Oh, itu ya. Ya. Mungkin lebih spesifik Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam observasi ini Pak Adnan. Dari ketiga kompetensi itu kami akan melakukan lebih detail, kemudian lebih spesifik lagi, ingin menggunakan pertanyaan berbobot karena saya rasa kami dalam melakukan coach kekurangan dalam hal pertanyaan berbobot itu. Oh gitu ya. Kira-kira dalam melakukan proses coaching nanti, kompetensi yang sudah Pak Nan sampaikan secara spesifik ingin dikembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa? Gitu. Ya, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan itu selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan berasal atau melalui dari mendengarkan secara aktif dari coach. Dengan demikian akan muncul pertanyaan berbobot seperti itu Pak, dengan mendengarkan itu. Baik, bagus itu Pak Nan. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung aja Pak Adnan melaksanakan proses coaching dengan coachnya Pak Mas Kurdi ya. Silakan Pak Nan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adnan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat saja. Gimana dengan Pak Adnan? Masih sedikit tidak enak badan, yang terasa batuk-batuk sedikit. Tapi saya tidak mengganggu nih. Tidak, alhamdulillah. Oh gitu ya. Tidak. Baik. Kemarin saya lihat di WA Bapak WA saya. Ada apa ini? Oh iya, yang waktu itu saya ingin ketemu dengan Pak Adnan gitu ya. Mau bincang-bincang nih, bincang-bincang tentang beberapa murid saya gitu. Iya. Ada apa ya memangnya Pak dengan murid Bapak? Ya, ini Pak. Murid-murid saya ini ada satu atau dua orang lah gitu di kelas saya itu, yang kalau secara keaktifannya itu bisa dikatakan kurang Pak. Artinya ya dia jarang-jarang masuk gitulah, jarang-jarang bisa dikatakan 50-50 antara masuk dan tak masuknya itu. Iya. Intinya dari murid yang diceritakan barusan, ada dua murid. Yang pertama malas ya, kemudian tidak pernah masuk intinya ya.
Ya bukan tidak pernah masuk Pak, Iya. masuk tapi kurang lah gitu. kurang, Ya. kurang. Sering tidak masuk. Ya, sering-sering tidak masuk gitu. Dari sekitar murid-murid Bapak, rata-rata bagaimana keadaan murid-murid Bapak di kelas? Kalau secara keseluruhan gitu sebenarnya mereka aktif Pak. Ya. Cuman memang yang untuk yang 2 orang ini yang saya lihat itu kalau dari presensi itu memang kurang gitu. Ya. Kurang. Intinya secara kalau dari kelas 6 yang sudah diampu oleh Bapak Mas Kunti semuanya aktif, namun Ya. 2 orang ini yang masih Iya betul. Kira-kira nih Bapak dalam diskusi atau percakapan kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya yang saya harapkan adalah bagaimana dua orang murid saya ini bisa sama dengan yang lain gitu Pak, atau ya paling tidak sama 100% keaktifannya ya, tapi paling tidak sampai ke 75%-nya gitu, bisa menyamai teman-teman yang lain gitu. Iya, dari kedua murid ini yang tidak aktif, ini bagaimana murid ini aktif, bagaimana sama dengan yang lain? Iya, gitu. Ya. Mungkin apakah Bapak ini sudah mencari penyebabnya kenapa anak ini bisa tidak masuk atau tidak? Menurut analisis saya, ini 2 orang ini beda-beda Pak. Kalau menurut saya sih sebenarnya, yang pertama itu memang saya melihat penampilan secara fisik orangnya ini agak kurus Pak. Kurus, kayaknya secara fisik dia itu memang kurang gitu ya. Ya mungkin ada penyakit yang, tapi sebenarnya bukan kemudian penyakit lalu tidak bisa masuk gitu ya. Sebenarnya kalau memang dia aktif itu masih bisa, tapi secara fisik memang kurang gitu. Kurus Pak, orangnya kurus. Kemudian yang satunya lagi biasa-biasa saja, tetapi karena ini memang tetanggaan dekat gitu, rumahnya tetanggaan dekat, ya mungkin yang ini biasanya berangkat sekolah barengan, sehingga ketika yang ini yang satu ini tidak masuk, maka yang ini ikutan tidak masuk gitu. Jadinya jadi yang pertama, murid yang pertama yang tidak masuk ini yang bisa dikatakan tidak aktif karena kondisi badan Ya, kondisinya jadi lemah. seperti itu. Kemudian yang satunya karena rumahnya berdekatan dengan yang sering tidak masuk ini, jadi ikut-ikutan ya. Ya. Nah, apakah dari yang sudah dari ini, upaya apa yang sudah dilakukan Bapak untuk mengatasi permasalahan ini agar anak ini bisa bisa kembali aktif masuk ke sekolah? Iya. Kalau usaha ini saya sudah pernah melakukan ini Pak. Ketika dia tidak masuk sampai sekitar 1 mingguan lah gitu. Kemudian saya sudah tanya-tanya ke teman-temannya itu dan saya mendapatkan jawaban bahwa katanya anak ini sakit gitu. Nah, dari situ kemudian saya berinisiatif. Saya mengajak teman-temannya yang lain satu kelas itu. Saya ajak untuk menjenguk dia itu, dan itu sudah saya lakukan. Jadi saya ya mampir dulu lah ke toko gitu, beli oleh-oleh gitu ya, beli karena sakit ya saya belikan susu dan sebagainya. Kemudian saya bersama dengan anak-anak semuanya satu kelas itu ikut mengunjungi ke rumah dia, dan waktu saya sampai memang orangnya berbaring gitu. Tapi kalau dari sisi kondisi dia itu sakitnya enggak ini Pak. Kalau misalnya dia itu seandainya dia itu punya semangat gitu untuk masuk, sebenarnya bisa masuk, cuman ya mungkin karena sudah ini ya, orangnya memang semangatnya lemah gitu, dia tidak masuk waktu itu. Tapi ketika saya tanya hari itu, saya tanya dengan dia, gimana nih kira-kira bisa masuk? Oh bisa Pak, besok akan saya usahakan untuk masuk gitu. Saya tunggu di sekolah. Iya. Inisiatif atau upaya yang pertama yang dilakukan oleh Pak Mas Kunti ini yaitu mengajak teman-teman satu kelas agar menjenguk anak yang sakit ini dengan
namanya kalau menjenguk pasti ada oleh-oleh. Buat Dan tangan, itu pun itu pun dikeluarkan bukan dari sekolah namun dari satu sendiri. Inisiatif sendiri Pak. Namun bagaimana hasilnya dari upaya mengajak teman-temannya barusan, apakah ada hasilnya seperti itu? Kalau ketika di rumahnya itu sudah janji gitu. Jadi sudah ada janji dia mau masuk gitu ke sekolah. Ditunggu besok ternyata masih tetap tidak masuk itu. Iya, jadi upaya yang pertama yang dilakukan Pak Mas Kulti ini dengan mengajak banyak orang siswanya agar terdapat kesadaran diri. Oh, berarti saya dijenguk, dikasihani atau oleh teman-teman dan guru saya. Mestinya ada kesadaran diri agar dia bisa masuk. Namun hasilnya masih gagal. Upaya yang mungkin yang bisa dilakukan, upaya lain yang bisa dilakukan agar anak ini bisa bisa masuk, mungkin ada acara lain Bapak? Ada Pak, ada. Setelah itu saya juga pernah melakukan ini ketika saya sudah konsultasikan itu dengan kepala sekolah gitu, dan saya sepakat sudah dengan kepala sekolah, saya berdua dengan kepala sekolah datang untuk menjenguk dia sekaligus juga bincang-bincang dengan orang tuanya gitu. Nah, itu sudah saya lakukan, saya dengan kepala sekolah itu berdua, dan ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ibunya, dengan ayahnya ketemu gitu. Dan ketika kami sudah bincang-bincang, ini sebenarnya sudah dicapai kesepakatan. Itu sudah ada janji dari ayahnya. Ya Pak, ini besok akan saya buat masuk, kalau perlu akan saya antarkan sendiri gitu. Iya, jadi upaya yang kedua ini langsung mengajak pimpinan sekolah, sekolah atau kepala madrasah bagaimana anak ini bisa masuk. Setelah nyampe ke rumahnya, orang tuanya ada, bapak ibunya juga ada, anaknya juga masuk, ada dari situ. Iya. Dari situ komitmen yang diberikan oleh kedua orang tua dan anak pada saat itu mungkin bisa diceritakan bagaimana komitmennya. Waktu itu ini terutama dari si ayah, dia sudah janji akan membuat anaknya masuk, bahkan akan mengantarkan sendiri ke sekolah begitu. Tetapi ya saya tunggu besoknya gitu, ternyata yang masih tetap nihil gitu. Iya, intinya komitmen dari orang tua pada saat itu ketika dikunjungi oleh Pak Mas Kulti dan juga kepala sekolah, komitmennya tinggi, dan juga anak juga komitmennya tinggi ketika pada saat dikunjungi seperti itu. Mungkin langkah terakhir, karena Pak Mas Kulti mengajak anak sudah dengan anak-anak sudah menjenguk anak tersebut, kemudian mengajak pimpinan sekolah atau kepala madrasah, kepala sekolahnya juga sudah menemui keluarga dengan anaknya, juga masih gagal ya Pak? Masih gagal. Mungkin langkah terakhir dari upaya terakhir agar anak itu bisa masuk, mungkin ada acara lain dari Pak Mas? Langkah terakhir enggak sih Pak, saya tidak ingin mengatakan ini langkah terakhir. Iya. Kalau udah terakhir berarti kan setelah itu berhenti gitu. Ini tanggung jawab saya bagaimanapun juga Pak. Saya juga sudah pernah ini mengajak salah satu teman saya, guru olahraga, dan beliau memang yang ditunjuk di sekolah kami sebagai humas sekolah. Dan alhamdulillah ketika saya hadir bersama beliau dengan humas ini di rumahnya, ya orang tuanya ada Pak, ayahnya ada, ibunya ada, kemudian anaknya juga ada. Dan lagi-lagi di sini kami sudah ada komitmen. Oh iya Pak, mohon maaf yang kemarin masih belum sempat mengantarkan begitu. Dan untuk yang ini besok Pak, besok pasti kami antarkan gitu kata ayahnya itu. Ya saya sudah lega gitu. Jadi kami ya sudah kembali lagi ke sekolah gitu. Dan gimana hasilnya Pak? Hasilnya ya sama Pak gitu. Alhamdulillah sama. Dari beberapa upaya dalam mengefektifkan anak itu agar bisa aktif, semua ketiga-tiganya nihil ya. Iya. Nihil atau gagal. Mungkin
yang saya tanyakan bagaimana pandangan Bapak tentang anak itu secara apa namanya, secara pandangan Bapak, apakah memang dari anaknya atau anak ini memang tidak ada kemauan atau bagaimana Bapak? Kalau yang seperti itu saya memang masih belum menangkap, Pak. Apakah memang anaknya tidak ada kemauan gitu ya. Tetapi kalau karena saya katakan tadi bahwa bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab saya sebagai guru gitu, harus tetap memberikan pelayanan kepada murid kan gitu kan dalam hal proses pembelajaran ini. Ya, saya masih bisa mungkin Pak, ini kalau ini ya, kalau ini mungkin bisa berhasil gitu, saya manfaatkan orang lain yang di luar sekolah gitu. Iya. Kita kan punya komite di sekolah. Ada komite sekolah di mana di situ dijadikan sebagai tokoh kan, tokoh masyarakat di sana. Nah, mungkin saya bisa mengajak komite sekolah ini untuk kembali lagi ke rumah dia, itu bincang-bincang lagi dengan orang tuanya dan menggunakan ya mukjizatnya komite sekolah ini mungkin bisa untuk menyadarkan gitu Pak. Iya, mungkin ini kayaknya rencana super nih. Super ya, super karena beberapa upaya, 3 upaya yang mungkin semuanya akan mungkin dengan mengajak komite alias tokoh masyarakat dia bisa menangani apa namanya anak ini agar bisa aktif masuk ke sekolah. Mungkin selain dari mengajak komite, mungkin apa rencana-rencana lain yang bisa seperti itu? Iya, yang hal lain mungkin yang bisa saya lakukan Pak, apa ya? Ini kalau ternyata kemudian bersama dengan komite ini masih belum mampu, Iya. belum ada hasil juga. Iya. Ya, saya jadi teringat dengan masa-masa dulu ketika Covid Pak. Iya. Masa Covid itu kan kita melaksanakan WFH gitu ya, work from home. Iya. Jadi bekerja dari rumah gitu. Ya mungkin anak ini ya bisa ditangani dengan cara seperti itu. Yang lainnya masuk seperti biasa, belajar seperti biasa di sekolah, tetapi khusus untuk anak ini ya karena buku-buku kan memang kami sudah berikan ke siswa semuanya, sudah ada di rumahnya dia. Jadi mungkin saya bisa instruksikan ya silahkanlah kamu belajar sendiri di rumah gitu. Soal nanti untuk tugas-tugas penilaian itu kan bisa saya kirimkan kepada anak-anak yang lain dititip gitu ya. Kemudian setelah dia selesaikan di rumahnya lalu mau dia antarkan ke sekolahnya, mungkin orang tuanya yang mengantarkan atau titip lagi ke teman-temannya untuk diberikan ke saya di sekolah gitu mungkin. 2 rencana yang sangat mungkin bisa efektif. Yang pertama mengajak komite tokoh masyarakat tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan tugas-tugas yang sudah apa namanya mungkin bisa dibilang work from home gitu. Seperti itu dengan melakukan pembelajaran dari rumah yang khusus bagi anak tersebut. Ketika melakukan penilaian berarti soal-soalnya bisa dikirimkan lewat anak-anak yang lebih dekat ke rumahnya. Nah, dari rencana aksi yang mungkin super ini, dua rencana ini kapan kira-kira akan dilaksanakan Bapak? Iya, untuk pelaksanaan mungkin karena masih ini Pak, mulai besok ini kan masih libur awal puasa ya. Besok ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nah Senin ini baru masuk lagi. Nah mungkin di hari Senin ini saya memang masih belum bisa untuk langsung datang ke rumah dia bersama dengan komite gitu ya. Karena hari Senin kan saya masih harus datang ke komite dulu untuk bincang-bincang dengan komite gitu. Jadi mungkin baru besoknya Pak, hari Selasanya atau mungkin hari Rabunya gitu ya untuk datang ke rumahnya dia gitu, bersama dengan komite itu. Ya mudah-mudahan rencana aksi yang merupakan tanggung jawab Pak Muskuji selaku wali kelas 6 yang muridnya mengalami apa namanya tidak aktif, yang bisa dikatakan malas untuk masuk sekolah, dengan kedua aksi tadi bisa mengembalikan lagi murid itu bisa. Ya mudah-mudahan. Mungkin seperti itu Bapak ya, dan kami harapkan Bapak tidak cukupkan hanya kita diskusi seperti ini, dan saya ingin Pak Mas Budi WA kembali atau saya yang akan WA Bapak ingin menanyakan bagaimana keberhasilan dari langkah yang akan ditempuh
oleh Pak Mas Kunti dalam 1-2 minggu ke depan ini Oke, sebagai langkah agar anak itu bisa aktif kembali. Oke, siap. Yang terakhir Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan ini? Alhamdulillah, yang awalnya saya masih kebingungan langkah apa yang bisa saya lakukan gitu, karena sudah beberapa langkah itu selalu gagal gitu ya. Untuk sekarang ini saya sudah mulai ada pencerahan ini Pak. Paling tidak saya sudah dapatkan 2 untuk rencana yang akan saya gunakan nanti. Kalau yang pertama nanti masih gagal, lalu langkah yang terakhir itu sudah WFH gitu ya. Ya, terima kasih atas bantuannya Pak Adnan ini. Ya, selalu mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dalam membuat murid lebih aktif lagi dengan 2 rencana aksi ini bisa berhasil Bapak. Amin. Mungkin seperti itu Bapak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan. Ya, sama-sama. Pak Adnan, kita bincang-bincang kembali Pak Adnan ya. Setelah beberapa waktu tadi saya perhatikan proses coaching antara Pak Adnan dengan Pak Mas Kunti kayaknya seru banget, menarik banget. Ya, banyak informasi yang Pak Adnan serap dari pembicaraan tadi ya. Baik, begini Pak Adnan, saya hanya ingin bertanya dari percakapan proses coaching tadi Pak Adnan dengan Pak Mas Kunti gitu ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak Adnan? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Sudah tercapaikah? Terus apa yang sudah dilakukan gitu? Ya, alhamdulillah dalam coaching ini terdapat beberapa indikator atau kompetensi, diantaranya yaitu present, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan secara spesifik yang kami kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini bisa digali, yaitu bisa didapat dengan mendengarkan secara aktif dari apa yang sudah diceritakan oleh coach ini. Yang dilakukan tadi sudah ketemu ya, indikator nah, ketercapaiannya sudah tercapai ya. Karena dengan mendengarkan aktif dari Pak Mas Kunti barusan, jadi dalam pertanyaan berbobot atau pertanyaan secara terbuka bisa langsung ada, karena dengan kita fokus kepada kunci yang bercerita, maka kita akan secara mencair, kita akan melakukan pertanyaan seperti itu. Baik, terima kasih karena begini, ini ada beberapa catatan dari saya mengenai proses coaching tadi Pak Adnan dengan Pak Mas Kunti. Tidak terlalu banyak sih, kira-kira sekitar 12 saja. Dari presence tadi di awal, di tengah dan di akhir saya perhatikan sudah muncul, sudah terlihat. Di awal Pak Adnan presentnya hadir penuh, dari awal, di tengah sampai akhir itu terpenuhi semua ya, sudah terlihat. Terus yang kedua, Pak Adnan sudah terlihat dalam menggali tujuannya Pak Mas Kunti menemui Pak Adnan itu apa, sudah terlihat gitu. Ternyata Pak Mas Kunti mempunyai permasalahan ya. Terus cara Pak Adnan dalam mengidentifikasi permasalahannya itu sudah alhamdulillah sudah baik, sudah terlihat, sudah menguasai ya. Terus permasalahannya yang dihadapi Pak Mas Kunti sudah nampak, tadi ada siswanya 2 orang yang jarang masuk ya Pak Mas Kunti ya. Tadi terus tadi pengharapannya juga punya harapan siswa tersebut bisa masuk. Jadi kuncinya sampai tadi punya harapan bagaimana caranya siswanya tersebut bisa masuk gitu ya. Kembali ya. Terus Pak Adnan tadi sudah berhasil menggali dari kuncinya penyebab utama. Penyebabnya yaitu ada 2, kondisi fisik dari siswa tersebut yang kurus, sehingga sering sakit. Terus yang kedua karena berdekatan
bertetanggaan, jadi ikut-ikutan tidak masuk. Terus saya sudah melihat tadi Pak Adnan selaku coach sudah membuat catatan mengenai kata-kata kuncinya. Ya, salah satunya yang sudah dilakukan itu apa saja nanti gitu ya. Iya. Terus tujuannya, permasalahannya, terus yang dilakukan, upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Pak Adnan kayaknya sudah mencatat tadi. Sudah. Ada berapa lah? Ada tiga ya. Dengan murid, Ya, kemudian dengan kepala, kemudian dengan humas lagi. Oh iya. Namun ketiga-tiganya gatot semua. Ya, gagal total ya. 3 langkah yang dilaksanakan gagal total gitu ya. Terus saya juga melihat Pak Adnan mendengarkan secara aktif terhadap penjelasan, pemaparan informasi yang disampaikan oleh coachingnya tadi sudah terlihat. Terus, nah ini secara tidak langsung melalui arahan dan bimbingan dari Pak Adnan selaku coachingnya Pak Adnan tadi, Pak Mas Kurdi itu menemukan solusinya sendiri. Malah tidak tanggung-tanggung solusinya. Dia bisa memunculkan 2 malah gitu. Yang pertama itu dia akan menemui komite. Nah, terus komitenya atau tokoh masyarakat diajak ke rumahnya si siswa tersebut untuk membujuk orang tua dan siswanya tersebut agar bisa masuk. Terus langkah yang selanjutnya, yang kedua, kalau itu mentok, yang pertama mentok, ini langkah yang kedua akan melakukan WFH Pak ya tadi. Jadi siswanya belajar sendiri di rumah, tugas-tugasnya dititip kepada temannya. Terus nanti cara dia mengumpulkan, boleh dia datang sendiri ke sekolah, biar ada upaya masuk, boleh dititip melalui teman-temannya gitu. Terus yang ke-11, rencana aksinya tadi, waktunya yang akan dilaksanakan. Nah, benar, kita sekarang mulai besok ini sudah libur. Nah, jadi minggu depan, Senin depan itu Pak Mas Kurdi coachingnya akan menemui komite, terus berbincang-bincang, baru selanjutnya 1 atau 2 hari selanjutnya akan ke rumah siswa tersebut berkunjung untuk membujuknya ya. Terus tadi Pak Adnan sudah menanyakan perasaannya coachingnya Pak Adnan sudah merasa plong, sudah merasa terbantukan, terus sudah merasa ada pencerahan untuk langkah-langkah selanjutnya ya Pak Mas Kurdi ya. Nah, itu beberapa catatan-catatan yang berhasil saya himpun Pak Adnan. Terima kasih Bapak atas saran dan juga masukan ya dari Bapak. Mungkin ini kedepannya bisa menambah pengetahuan saya untuk menjadi coach kembali. Dari pengharapan Pak Adnan barusan, terus dari hasil observasi saya, kira-kira masih ada enggak yang mengganjal Pak Adnan untuk mengembangkan kompetensi selanjutnya? Terima kasih Bapak. Dalam coaching ini tentunya terdapat 3 kompetensi yang sudah disebutkan dan 1 yang menjadi target utama saya, yaitu pertanyaan berbobot seperti itu. Namun dari keduanya ini yang selebihnya yaitu present dan juga mendengarkan aktif, ini menurut saya merupakan PR bagi saya agar bisa lebih menambah pengetahuan saya dan menggiatkan lagi dalam melakukan coach ke depannya, biar coach ketika menceritakan permasalahannya kepada saya selaku coach, dia betul-betul bisa enak, kemudian bisa mencari sendiri solusinya seperti itu Bapak. Jadi Pak Adnan, kompetensi yang ingin dikembangkan setelah coaching ini masih ada 2 ya, presence dan mendengarkan aktif. Baik, mudah-mudahan itu menjadi sebuah pengharapan besar untuk mengasah kemampuan Pak Adnan dalam pelaksanaan coaching supervisi akademik selanjutnya. Baik, jika tidak ada lagi proses observasi hari ini, saya cukupkan sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.